ilmu yang terkandung di dalam surat At-Tin. Sudah dibuka? Mari kita awali sebelum baca surat At-Tin. Dimulai dari ta'awun. Bismillah bersama-sama. Ta'awun. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sekarang dimulai dari dasar. Bacakan ayat pertama. Dari tahun Atras. Dari surat At-Tin. Dari surat At-Tin ini kita bisa mempelajari hukum-hukum bacaan yang terkandung di dalam surat At-Tin. Di antaranya ada bacaan laqad khalaqnal insana. Ini harus dibaca Ikhfa dikarenakan apa? Nun mati bertemu dengan huruf sin, maka harus dibaca ikhfa. Pembacaannya ikhfa. Selanjutnya di ayat ke-6 ini ada falahum ajrun ghairu mamnun. Saya garis bawahi ada tanwin bertemu dengan huruf ghain. Ini dibaca izhar. Dan selanjutnya dalam contoh-contoh yang lain disitu juga disebutkan karena izhar hurufnya ada berapa? Ada 6. 1 alif atau hamzah, 2 ha, terus ain, terus ghain, terus
Ha tadi sudah. Kho diurutkan. Alif, ha, kho, ain, ghain, terus yang satu lagi ha. Itu huruf idhar. Contoh yang lain di situ disebutkan sami'un alim, tidak boleh dibaca dengung, tidak boleh dibaca dengung atau gunnah, harus dibaca idhar. Idhar itu artinya jelas, harus jelas. Sami'un alim. Terus contoh yang lain in huwa. Contoh yang lain dari idhar tidak ada dalam surat Al-Qadim. Sami'un alim itu contoh daripada idhar. Ada lagi in huwa. Ini harus dibaca idhar. Selanjutnya seperti tadi bacaan ikhfa pada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu dibaca ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa? 15. Di antaranya satu ta, sa, terus jim, dal, zal, da, sin, shin, son, dot, ko, do, fa, kof, kaf. Ya, ini bedanya di situ terbalik. Tapi kita urutkan dari awal. Kasa, jim dan seterusnya. Itu adalah huruf ikhfa. Ada berapa tadi? 15. Setiap kali ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa yang tadi ada 15, maka harus dibaca sama-sama. Ikhfa itu artinya samar, tidak boleh jelas. Maka setiap lafaz insan yang ada di dalam Al-Quran maka tidak boleh dibaca insana, tidak boleh. Laqad khalaqnal insana, tidak boleh. Harus dibaca ikhfa sama-sama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Seperti itu. Selanjutnya di situ juga ada contoh wa min dunihima. Contoh yang lain dari ikhfa. Nun mati bertemu dengan huruf dal. Wa min dunihima. Ada contoh yang lain, syihabun safib. Tanwin bertemu dengan huruf ta. Tanwin bertemu dengan huruf ta. Jadi pengertiannya kalau ikhfa itu adalah sama-sama apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa yang ada 15, maka bacanya samar-samar, tidak boleh jelas. Tidak boleh wa min dunihima, harus wa min dunihima. Syihabun saqib, tidak boleh syihabun saqib, tidak boleh. Selanjutnya huruf yang hukum yang ketiga ada idgham bi gunnah.
Idgham bi guna, idgham sendiri artinya memasukkan. Guna itu artinya mendengung atau disertai dengan dengung. Huruf idgham bi guna ada 4. Di antaranya nun, mim, wawu, ya. Ulangi. Mim, nun, wawu, ya. Itu adalah huruf idgham bi guna. Contohnya lagi. Untuk contoh ada Ghafurun Mubin. Contoh dari tanwin bertemu dengan huruf mim. Ghafurun Mubin. Idgham bi guna. Idgham itu memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua di guna disertai dengan mendengung. Ghafurun Mubin. Itu contohnya. Terus contoh yang kedua Nakum apa? Ini tanwin dan ini nun sukun atau nun mati. Nun mati bertemu huruf mim. Jadi apabila ada tanwin atau nun mati bertemu salah satu dari huruf idgham bi guna yang tadi ada 4, ya, mim, nun, wawu, terserah bunyi bacanya kalian. Itu nanti dibaca mendengung. Selanjutnya di situ ada pengecualian kalau pada lafaz tinwanun itu tidak dibaca. Itu digunakan tapi dibaca izhar. Tinwanun kunyanahu itu tidak dibaca idgham bi guna karena pengecualian. Selanjutnya ada idgham bila guna. Idgham bila guna, idgham sendiri adalah memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua bila guna, tidak disertai dengan mendengung. Kebalikannya dari yang tadi idgham bi guna. Seperti contohnya untuk huruf idgham bila guna itu cuma ada 2, yaitu lam dan ro. Sini akan contohkan misalnya mir tulisannya min rabbihim. Ini harus dibaca itu bila guna karena ada huruf ra yang mana
huruf ra itu adalah huruf idgham bila guna. Kalau ada nun mati, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila yang ada dua tadi, lam dan ra, maka harus dibaca tidak membingung. Harus dibaca idgham bila guna jadi mir rabbihim, tidak boleh min rabbihim. Seperti itu. Contoh yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ambil satu kata yakul lahu, tidak boleh dibaca yakun lahu karena nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf lam, yang mana lam itu sendiri adalah huruf idgham bila guna. Harus dibaca idgham bila guna, dimasukkan huruf yang pertama adalah huruf yang kedua, yakul lahu, seperti surat Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu. Itu contoh dari idgham bila guna. Lanjut hukum yang kelima yaitu iqlab. Iqlab sendiri artinya adalah mengubah. Mengubah yang tadinya huruf ba atau tanwin ini berubah menjadi mim. Jadi apabila ada tanwin atau nun mati nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka suaranya berubah menjadi mim. Contoh, tanwin bertemu dengan huruf ba, sami'un basir. Biasanya kalau dalam Al-Quran Musmani ditulis dengan tanda mim kecil seperti ini. Pernah menjumpai? Kalian pernah menjumpai di atasnya huruf ba ada mim? Nah, itu tandanya harus dibaca iqlab. Sami'un basir, tidak boleh baca ilhad. Sami'un basir, salah. Harus baca iqlab, bingung. Sami'un basir. Contoh yang kedua, nun sukun bertemu dengan huruf ba. Di sini nanti akan ditandai dengan huruf mim, harus dibaca iqlab. Mim baitika, mim baitika adalah contoh dari huruf iqlab. Hurufnya cuma ada satu, yaitu ba. Nah, dari kelima hukum bacaan itu tadi yang terdapat dalam surat At-Tin itu cuma ada satu, ikhfa, terus yang kedua adalah izhar. Yang nampak untuk selanjutnya pembahasan ayat pertama sampai ayat ketiga. Ayat pertama adalah tempat yang dipenuhi dengan tin dan juga zaitun, dan tempat Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam, yaitu Baitul Maqdis. Dalam surat At-Tin kita bisa ketahui
Allah itu bersumpah dengan nama-nama Tuhan ataupun makhluknya. Dari surat At-Tin ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun, ini buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, ini teman-teman, wa turi sinin, demi gunung Sinai. Oh. Ini nama tempat. Wa hadzal baladil amin. Jadi ya, untuk tafsirnya ataupun artinya, dan demi negeri ataupun negara yang aman ini. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladi, dan demi negeri ini al-aminah, yang aman, damai. Ini merujuk pada negeri Mekah. Allah itu bersumpah dengan nama buah-buahan ataupun tempat. Dengan apa? Karena semua adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Selanjutnya, tempat kedua yaitu Tur, Gunung Tur dan Sinai, Gunung Sinai, yakni bukit tempat Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga, Mekah. Mekah ini adalah negeri ataupun kota yang aman. Tempat inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan. Nah, pesan pokok yang terdapat dalam surat At-Tin ayat 1, 2, dan 3, pesan pokoknya adalah untuk menghargai kebesaran Allah yang terlihat dalam ciptaannya, mengikuti petunjuknya, dan berusaha menciptakan perdamaian dan keamanan di dunia. Di dalam buah tin dan buah zaitun itu terkandung banyak sekali manfaat. Buah tin, kalian pernah mencoba buah tin, buah zaitun, ataupun minyak zaitun? Belum pernah? Ternyata di situ itu banyak sekali terkandung manfaat yang dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya, kalau untuk buah tin sendiri itu adalah buah yang antioksidan, ya. Itu sangat baik untuk tubuh. Dan juga minyak zaitun sendiri sudah masyhur di antara kita, masyarakat Indonesia. Minyak zaitun harganya mahal, dan buah tin juga termasuk tanaman yang masih jarang ditemui di Indonesia ini. Masih jarang, itu mengapa juga. Selanjutnya, ayat keempat. Ayat keempat itu mengandung pesan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menghargai kehidupan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Dalam surat At-Tin ayat keempat berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di situ bisa dilihat artinya bahwasanya sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan
al-insana, artinya manusia, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang sempurna. Jadi kalian harus, atau kita semua harus banyak-banyak bersyukur. Kita semua tidak dijadikan seperti halnya hewan ataupun soal benda mati, tapi kita dijadikan manusia dengan anggota yang utuh lengkap. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang putih, glowing dan sebagainya. Harus banyak-banyak bersyukur. Ada yang cerdas. Kalau di kelas ini semuanya cerdas, selamat, amin. Siapa yang banyak belajar maka dia akan cerdas. Ya, ini pesannya adalah bahwasanya manusia itu harus memiliki tanggung jawab sebagai manusia, maka hendaklah dia bertingkah laku seperti manusia, jangan bertingkah laku seperti hewan ataupun setan. Kalian manusia, kita semua manusia, jangan sama halnya dengan hewan ataupun setan. Kalau hewan itu selalu menuruti hawa nafsunya, kalau setan selalu membuat kerusakan. Gitu. Yang kelima, ayat kelima di sini mengingatkan bahwa meskipun manusia awalnya diciptakan dengan keutamaan, manusia memiliki potensi untuk jatuh ke dalam tingkatan yang paling rendah, yaitu hanya neraka. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Kalian boleh memilih untuk belajar atau tidak belajar, melakukan amal baik atau melakukan amal buruk, tergantung kalian sendiri. Maka dengan kesempurnaan yang Allah berikan itu, ini berpotensi besar untuk beramal baik. Kalau ketika kalian mendapat hidayah, sregep ngaji, sregep sholat dan lain sebagainya, giat belajar, itu kalian mendapatkan anugerah yang besar pada Allah untuk melaksanakan ketaatan. Dan juga terkadang kalau kita imannya sedang lemah, kita akan menuruti hawa nafsu. Hawa nafsunya apa? Ketika tidak ingin sekolah kalian turuti, akhirnya bolos. Ketika tidak ingin ngaji, sholat dan sebagainya, maka amalan-amalan baik itu ditinggalkan. Nah, ini akan menyebabkan manusia itu akan mendapatkan kerugian yang besar. Ini pada ayat kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma wa'adnahu asfala safilin. Itu tadi sebabnya adalah manusia mendapatkan anugerah yang besar atau keutamaan yang besar, maka manusia itu disuruh untuk memilih antara dua pilihan. Yang pertama, melakukan perbuatan yang bagus, dan yang kedua, melakukan perbuatan yang buruk atau perbuatan yang tercela. Pada ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bisa dilihat artinya, kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan melakukan amal kebajikan, amal baik, amal saleh, amal baik. Walahum ajrun, maka baginya mendapatkan pahala. Mereka akan mendapatkan pahala ghairu mamnun, yang tidak akan pernah putus. Barang siapa orang yang melaksanakan kebaikan,
bagi orang yang beriman melaksanakan kebaikan, amal bagus, amal soleh, maka baginya akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah putus. Baginya di dalam surat At-Tin ayat ke-6 di situ mengatakan bahwa kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal soleh maka akan memperoleh pahala dan tidak terputus. Ayat itu menegaskan pentingnya iman dan amal soleh dalam mencapai kebahagiaan, keberhasilan di dunia dan di akhirat. Itu. Selanjutnya ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Baca bersama. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Yang artinya, maka apa alasanmu wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu di ayat yang ke-7. Dan ayat ini mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, meskipun Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, memberi nikmat. Dan juga pertanyaan ini mengajak manusia untuk merenungkan dan memahami alasan beberapa orang yang tidak mengakui kebenaran dan mengabaikan petunjuk Allah. Manusia sudah datang petunjuk yang nyata, akan tapi mereka mengingkari. Ini adalah orang-orang yang mendurhakai Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada nikmat Allah yang sudah diberikan. Dia dijadikan orang yang kaya, terus dia dilahirkan dalam keadaan yang sempurna, semuanya utuh, dalam bentuk paras yang cantik, dalam bentuk paras yang tampan. Akan tetapi apa? Dia mendurhakai Allah, tidak mau mengerjakan amal baik, tidak mau mentaati aturan-aturan agama. Dan itu adalah termasuk orang-orang yang ingkar pada nikmat Allah. Yang kedelapan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bersama. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Yang artinya, bukanlah Allah hakim yang paling adil. Bukanlah Allah hakim. Hakim itu adalah yang memutuskan hukum. Bukanlah Allah hakim yang paling adil. Ini juga termasuk sebuah pertanyaan pada orang-orang yang ingkar. Dalam ayat 8 itu menjelaskan tentang keadilan yang dimiliki oleh Allah terhadap semua manusia tanpa terkecuali, bahwa Allah telah menentukan hukum syariat dengan adil, di mana Allah yang melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya orang yang ingkar itu akan mendapatkan siksaan atau neraka. Untuk selanjutnya dari pemaparan surat At-Tin ini, tadi kita sudah membaca, mengetahui hukum-hukum bacaannya. Yang terdapat dalam surat At-Tin ini hanyalah ada infak dan juga ilhad. Ada dua. Tapi perlu kalian ketahui bahwa pembacaan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 5. Yang pertama ilhad, terus ikhfa,
terus idgham bi guna, terus idgham bila guna, terus yang kelima iqlab. Tadi idhar hurufnya ada 6, yaitu alif, ha, qa, ain, ghain, ha. Ikhfa hurufnya ada 15, ta, sa, jim, dal, dan seterusnya. Terus idgham bila guna ada 2, idgham bila guna ada 2, lam, ra. Idgham bi guna ada 4, ya, mim, nun, wawu. Iqlab ada 1, yaitu ba. Sampai sini Bang? Sampai sini Bang? Ada yang ditanyakan? Ya. Terus selanjutnya kalian menjaga tugas di halaman 59 sudah dikerjakan belum? Halaman 59 sudah dikerjakan? Di halaman 59 sampai dengan halaman 61. Di situ ada 30 soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan. Ya, sudah paham? Jelas? ABC-nya saja dari halaman 59, 60 sampai halaman 61. Kalau tidak selesai sekarang, berarti minggu depan kita contohkan. Setuju? Oke. Kurang lebihnya maaf. Akhir kali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.